ke-8 yang beranggotakan 12 orang. Saya sendiri Salwa, saya Alicia, saya Elisia, saya Aulia, saya Azura, saya Najla, saya Kaira, saya Dea, saya Kirana, saya Aziz, saya Ridho. Di sini kami akan menjelaskan bagian dan fungsi dari sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada kelenjar ludah yang terletak di sekitar mulut, yang berfungsi untuk menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Yang kedua ada kelenjar sublingualis yang terletak di dasar mulut, yang berfungsi menghasilkan air liur yang sebagian besar berupa lendir untuk membantu melumasi makanan. Yang ketiga yaitu kelenjar tiroid terletak pada bawah dagu yang berfungsi sebagai menghasilkan hormon T3 dan T4 yang mengatur metabolisme pertumbuhan, energi, fungsi jantung, dan otak. Selanjutnya ke faring. Faring yaitu menyalurkan makanan ke esofagus. Selanjutnya nomor 5 yaitu trakea yang berfungsi untuk mengalirkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya yaitu ada esofagus atau kerongkongan yang berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Selanjutnya yaitu ada lambung, fungsinya yaitu untuk mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang ke-8 yaitu diafragma yang berfungsi sebagai pemisah rongga dada dan perut. Yang ke-9 yaitu limpa yang berfungsi sebagai penyaring darah dan sistem kekebalan tubuh. Yang ke-10 hati, menghasilkan empedu yang membantu pencernaan lemak dan menetralkan racun. Yang ke-11 kantung empedu yang terletak di bawah hati yang menyimpan dan mengeluarkan empedu ke usus 12 jari. Yang ke-12 duodenum atau usus 12 jari yang fungsinya sebagai tempat bercampurnya enzim dari pankreas dan empedu untuk melanjutkan pencernaan kimiawi. Yang ke-13 ada saluran empedu, fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus dan membantu pencernaan lemak. Yang selanjutnya ada nomor 14 yaitu pankreas yang terletak di dalam rongga perut, di belakang lambung dan di depan tulang belakang, yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan yaitu amilase, lipase, tripsin, dan hormon insulin. Untuk yang nomor 15 ada kolon transversum yaitu melanjutkan penyerapan air dan pembentukan feses. 16 adalah usus halus, yaitu berfungsi memecah makanan menjadi nutrisi yang lebih kecil dan menyerap nutrisi tersebut untuk digunakan oleh tubuh. Yang ke-17 adalah kolon ascendens atau usus besar naik yang berfungsi menyerap air dan garam dari sisa makanan yang tidak tercerna. Yang ke-19 ada appendix atau usus buntu, berfungsi sebagai penyimpanan bakteri baik untuk usus dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. 18 yaitu ada cecum yang terletak di atas usus buntu yang berfungsi sebagai penyerapan air dan garam dari sisa-sisa makanan. 20 dan 21 yaitu yang pertama itu ada kolon descendens yaitu usus besar penyimpanan feses sebelum dikeluarkan. Yang selanjutnya itu ada kolon sigmoid yaitu tempat penyaluran feses menuju rektum. Selanjutnya adalah rektum, fungsinya sebagai tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah anus sebagai tempat keluarnya feses. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.